marilah kita bersama-sama mengangkat, mempersembahkan segala dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan, seraya memohon ampun kepadanya lewat perantaraan dan doa Bunda Maria. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para wanita, orang kudus, dan mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke dalam hidup yang kekal. Amin. Aku percaya. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bersama Bunda Maria, Bunda yang kita cintai dan kita kasihi, dengan menyanyikan lagu pembukaan, kita semua berdiri. Ku nyanyikan namamu Maria, hitamnya hati bernoda, yang berlimpah rahmat, putih hati seputih megah. Semoga
Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-teman muda, anak-anak yang dicintai dan dikasihi Tuhan, pada siang hari ini kita datang di tempat ini untuk berdoa bersama Bunda Maria, karena kita meyakini bahwa Bunda Maria adalah perantara dari setiap doa, harapan, dan permohonan kita pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga kita mau bersama Bunda Maria untuk meneladani hidupnya, terutama kesetiaannya untuk melaksanakan kehendak Bapa. Dan juga dia mau setia untuk dikuatkan oleh Roh Bapa, sehingga dia mampu melaksanakan karya keselamatan Allah. Tentu kita ingin agar hidup kita seperti Bunda Maria, yang senantiasa dikuatkan oleh Roh Kudus, memampukan kita untuk hidup dan juga diberkati dalam setiap perjuangan hidup kita untuk kehidupan dan keselamatan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, teman-teman muda, anak-anak yang dicintai dan dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali perayaan kudus ini dengan terlebih dahulu kita mohon ampun atas segala dosa dan salah kita yang tidak layak dan pantas di hadapan Allah, maupun kepada keluarga dan juga kepada sama kita. Mari. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menganugerahkan kepada kami Bunda Maria, dan Kau anugerahi dia Roh Kudus untuk melaksanakan karya keselamatan. Kami mohon semoga kekuatan Roh turun, agar kami mematuhi kehendak-Mu dengan setia seperti Bunda Maria, dan mampu mengamalkannya dalam cara hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Dia
karena kamu menderita penganiayaan. Tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Membagi, merefleksikan, mungkin saya sampaikan ini sebagai pengurus yang dipercayakan oleh Bapak Ibu semua sebagai Ketua KUB. Yang pertama-tama, saya sebagai pengurus, sebagai ketua, merasa bahwa mengenai kegiatan yang pertama berawal dari kehidupan ber-KUB. Kehidupan ber-KUB ini kurang lebih saya sebagai ketua kurang lebih 7 tahun yang dipercayakan oleh Bapak Ibu semua. Mungkin periode yang kedua, tetapi hal ini saya tetap melakukan itu karena kepercayaan. Dalam perjalanan saya sebagai seorang pemimpin, saya merasa bahwa begitu besar kekuatan dari Tuhan, Bunda Maria, dengan begitu banyak dukungan dari Bapak Ibu umat semua. Dalam segala hal saya menyampaikan hal yang positif demi kemajuan kami di KUB, lebih khusus kehidupan rohani, menggereja. Banyak Bapak Ibu mendukung dan antusias segala program yang diberikan oleh kami Bapak Ibu pengurus semuanya. Sehingga dalam perjalanan ini segala hal kami berbicara dari awal tahun bahwa kita melaksanakan siara. Siara ini bagaimana kita mendalami suatu perjalanan iman kita di dunia ini. Sehingga Bapak Ibu semuanya mendukung, walaupun dengan kekurangan kami, dengan begitu banyak selama ini di masa Covid dan lain-lain, kendala keuangan, tetapi berkat kerjasama dukungan Bapak Ibu semuanya di KUB Bunga Mawar, sehingga perjalanan ini bisa berhasil ke tempat ini dengan baik. Hal ini menjadi kebanggaan saya juga sebagai seorang pengurus yang telah dipercayakan, apalagi dengan program yang kami lakukan ini, kami sampaikan ke Bapak Paktir. Bapak Paktir juga mendukung kegiatan kami ini, sehingga dengan kehadiran Bapak Paktir, Prater juga di tempat ini, artinya kami merasa menambah kekuatan baru di dalam hati kami masing-masing. Walaupun dalam kehidupan kami ya begitu banyak persoalan kendala, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kehadiran, berkat, kerjasama, rasa persaudaraan, cinta kasih di dalam KUB kerjasama, sehingga walaupun dengan persoalan segala hal bisa diselesaikan
berkat Tuhan dan doa Bunda Maria melalui perantaraan Bunda Maria serta putranya Tuhan Yesus Kristus. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak. Ibu kesini. Yang mau saya tanyakan kepada Ibu, bagaimana sebagai seorang ibu, mungkin mewakili mama-mama di KUB ini, penghayatan Ibu dalam penghayatan iman bersama Bunda Maria. Siapa Bunda Maria bagi ibu-ibu dalam seluruh perjuangan hidup sebagai ibu dan juga sebagai anggota KUB. Terima kasih Bapak Pater. Jadi selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, kesempatan yang sangat berahmat untuk kita semua anggota KUB Bunga Mawar. Jadi momen hari ini yang pertama itu pendalaman iman kita. Setiap pribadi kita mendalami iman dengan kegiatan rohani ini, ziarah bersama ke patung Bunda Maria. Dan juga rasa persaudaraan antara kita semua. Ini mungkin kali kedua kami melakukan ziarah di dalam KUB kami. Jadi tujuan yang utama itu mendalami iman, membina sikap mental kita di dalam hidup beragama. Mungkin dari saya sebagai seorang ibu, Bunda Maria itu adalah perantara kita dengan Bapa di surga. Jadi pengalaman pribadi ketika saya mau melahirkan anak yang kedua, mungkin di saat itu mati dan hidup sudah saya rasakan sebenarnya. Tapi sebelum saya melahirkan itu, 2 minggu sebelum mau melahirkan, kebetulan waktu itu mama mantu saya masih ada, dan almarhum pesan bahwa harus kuat berdoa untuk kepada Bunda Maria. Jadi lagi 1 minggu, mungkin semua anggota KUB Bunga Mawar tahu bahwa mama mantu saya itu dalam keadaan sehat. Seminggu lagi mau melahirkan, mama mantu kunjung ke rumah. Ketika beliau mau naik ke mobil, pesannya cuma satu, jangan lupa berdoa kepada Bunda Maria. Terus kalau engkau sudah rasa sakit, jangan lupa langsung telepon mama. Lalu mama tua kembali ke Bejawa dan masuk. Besok paginya kami langsung dapat berita bahwa mama sudah masuk di ruangan ICU. Serentak juga kami kaget, dan waktu itu akhir tahun 2016. Jadi saya bersama Bapak langsung naik ke Bejawa, dan di sana hanya 1 malam. Besok siangnya mama tua langsung meninggal. Mungkin itu pesan terakhir dari mama. Dan setelah kubur malam ke-7, hari ke-8-nya itu saya melahirkan. Sepanjang sepanjang 2 minggu itu, saya hanya ingat pesan Bunda Maria. Mama selalu, Bunda Maria, ingat berdoa. Jujur Pater, saat itu saya sudah tidak berdaya di ruangan melahirkan, tidak berdaya. Saya sudah minta ini untuk biar ini saya dioperasi saja, tapi mama selalu pesan itu. Jadi saya selalu, Bunda Maria, doa saya Bunda Maria tolong. Lalu di saat itu jam 12 siang Pater, 12 tepat, lonceng gereja bunyi, karena waktu itu gereja berdekatan dengan rumah sakit. Lonceng gereja bunyi untuk doa Angelus siang. Saya pun melahirkan dengan selamat. Jadi mungkin ini bantuan dari Bunda Maria dengan doa dan cara hidup kita. Mungkin setiap hari
selalu mengandalkan Bunda Maria. Jadi di saat kita tak berdaya ataupun di saat kita mendesak, kita akan merasakan mujizat dari Bunda Maria sebagai perantara kita dengan Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih Pak Us dan Ibu Yun. Baik, Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian, saya tidak menghubungi mereka sebelumnya tadi ya. Ini memang muncul saja dalam pikiran saya tadi ya. Ingin mendengarkan bersama pengalaman tentang kita sebagai pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah dan juga pribadi-pribadi yang mencintai Bunda Maria. Tentu saya bertanya-tanya, kenapa jauh-jauh ya sampai ke Dekusoko atau sudah pernah ke Bolivia? Pasti ada sesuatu yang dihayati, yang direnungkan, yang dimaknai dalam hidup kita. Dan ada dua yang tadi sudah kita dengar dan juga saya dengar. Tentu banyak hal dengan pengalaman kita masing-masing bersama Bunda Maria. Dan pada saat nanti kalau siaran lagi, pasti yang lain juga akan sharing tentang pengalaman kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Pak Us mengungkapkan tentang sebuah dukungan dan kekuatan. Kegiatan ini bisa terjadi karena ada dukungan dan kekuatan. Dan bagi saya, tepat sekali dan sesuai dengan bacaan hari ini, bahwa Yesus mengatakan kepada para muridnya, tidak ada kekuatan lain yang memampukan mereka untuk hidup di dunia ini, yakni dari kepercayaan mereka pada Allah. Dan kepercayaan mereka kepada Allah itu dikuatkan di dalam dukungan kebersamaan mereka. Allah hadir memberikan kekuatan ketika mereka kompak, ketika mereka mampu bekerja sama, ketika mereka mampu membangun persaudaraan satu dengan yang lain. Dan juga ketika kita mampu mendengarkan. Pesan hari komunikasi sosial kemarin kalau kita dengar dalam khotbah, Paus Fransiskus mengajak kita untuk mendengar. Tidak ada kompakan, tidak ada kebersamaan, tidak ada kekuatan daripada Allah kalau kita menutup telinga kita. Bunda Maria juga menerima tugas tawaran untuk melaksanakan karya keselamatan Allah karena dia mampu mendengarkan. Meskipun dia manusia yang terbatas, lemah, tetapi oleh karena Allah yang bekerja di dalam dirinya, maka tidak ada yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Di dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang beriman, tentu banyak persoalan yang kita alami. Dan kita memang manusia penuh dengan kekurangan dan keterbatasan untuk mengatasi segala tantangan dan persoalan itu. Dan pada akhirnya kita menyerahkan kepada Dia. Seperti yang diseringkan oleh Ibu Yuni tadi, di dalam persoalan yang dia hadapi, dia diberikan kekuatan melalui seorang ibu mertua yang mengingatkan dia. Saya kira itu kerja Tuhan yang memampukan dia untuk tetap bertahan karena Allah adalah segala-galanya bagi kita. Maka di dalam akhir ayat bacaan Injil pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan Yesus mengatakan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di sini mau mengatakan, mungkin dalam kehidupan kita ini penuh perjuangan, penuh keterbatasan, penuh pergulatan. Tetapi kita diingatkan dan diajak oleh Tuhan Yesus untuk tetap menguatkan hati kita. Karena tidak ada persoalan yang tidak bisa kita atasi kalau kita tetap teguh berjuang. Kita tetap teguh dalam pendirian kita, dalam keyakinan kita. Dan itu pula lah yang menjadi sumber kekuatan Bunda Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Dan semuanya itu bisa dilalui, bisa dilewati oleh Bunda Maria karena dia percaya pada kehendak Bapa. Dan pada akhirnya dia dimuliakan menjadi perantara dan teladan hidup kita.
Kiranya kita mampu seperti Bunda Maria untuk tetap menyerahkan diri kita kepadanya, kepada Allah, dan juga meneladani sikap kerendahan hati, ketulusan, dan juga pengabdian serta pengorbanannya. Baik itu di dalam keluarga kita maupun di dalam kebersamaan. Bunga mawar adalah salah satu simbol tentang diri Bunda Maria. Saya sangat yakin bahwa Bapak Mama kompak untuk mengikuti kegiatan ziarah ini karena mungkin sudah dekat dengan Bunda Maria, dan juga Bunda Maria tetap mendorong Bapak Mama untuk mari bersama dia, berjalan bersama dia di dalam segala suka duka hidup kita. Dan dengan menyerahkan diri seperti Bunda Maria pada kuasa Allah, pasti Tuhan akan melengkapi, menguatkan kita dalam seluruh ziarah hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita mengaku iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya. Dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, yang bangkit dari antara mati, yang naik ke surga, disebabkan nama Bapa yang Maha Kuasa, bersedia datang menjadi hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, pemberian orang yang kehidupan yang kekal. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa mendengar harapan bagi mampu setia seperti Bunda Maria untuk melaksanakan karya keselamatanmu bagi dunia dan sesama manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon karuniakanlah umat-Mu di KUB Bunga Mawar yang hari ini berkumpul, berdoa bersama-sama, yang mungkin kami tinggal, yang mungkin kami kurang mampu untuk mengajak mereka untuk berkata. Mampukanlah kami ya Tuhan, untuk seperti Bunda Maria yang rendah hati, untuk merangkul, membawa semua orang kepada keselamatan. Marilah kita mohon. Ya Bapa, itulah doa, harapan, dan permohonan kami. Dan kami sangat yakin Engkau mengetahui isi hati kami, harapan dan permohonan kami masing-masing. Dan semoga Engkau melimpahkan berkat, mengaruniakan apa yang kami mohonkan, apa yang kami harapkan, apa yang kami usahakan dalam hidup ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan usaha manusia yang baik kami serahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Vincentius, serta semua rohaniwan. Ya Tuhan, pandanglah kami umat-Mu yang berhimpun di depan Bunda Maria, karena Dia adalah pengantara kami. Dan bersama Dia kami mohon kasih karunia dan berkat yang sangat kami butuhkan dalam kehidupan kami, di tengah keluarga kami di KUB Bunga Mawar ini, dan juga di dalam kebersamaan kami. Kiranya rahmat cinta kasih-Mu senantiasa menguatkan seluruh hidup kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa untuk semua anggota keluarga dari keluarga di KUB Bunga Mawar ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Mari kita memberikan salam damai kepada sesama. Anak domba Allah, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang bengkak hati, dari mati hidupkanlah
dingin. Dengan Yesus kita amat sayang. Hati kita akan bersukaria. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang gelap hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang gelap hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kita akan bersukaria. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang domba hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa
selamat siang. Selamat malam. Tuhan Yesus Kristus, ingatlah saudara-saudara kami, keluarga kami, karena keluarga kami yang telah meninggal dunia, lebih khusus semua anggota keluarga BKUB kami yang telah meninggal dunia. Kiranya ya Tuhan Yesus Kristus, dengan darah-Mu Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan yang mereka lakukan selama mereka masih berada di dunia ini. Terimalah mereka di dalam pangkuan Allah Bapa bersama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantara Tuhan kami Yesus Kristus ini selalu sepanjang segala masa.